Shen Shaiji. Shen Shaiji. Shen Shaiji. Shen Shaiji. Hari ini adalah terakhir kalinya aku berjualan. Sudah cukup untuk biaya ujian suamiku. Sekarang aku sudah hamil. Setelah suamiku lulus ujian nanti, aku akan mengurus rumah dan anak-anak. Feng Niang. Kamu diam-diam ke pasar gelap lagi. Setiap hari kamu menggunakan darah dari jantungmu untuk memelihara cacing demi membiayai ujian suamimu. Ini sangat merusak tubuhmu. Bagaimana jika suamimu nanti lulus, lalu memandang rendah dirimu? Apa yang akan kamu lakukan nanti? Nenek Chow, suamiku bukan orang seperti itu. Di dunia ini banyak pria yang melupakan budi. Aku dulu juga tertipu oleh pria. Makanya berakhir dengan nasib seperti ini. Suamiku sangat baik padaku. Dia pasti tidak akan mengecewakanku. Kenapa suamiku bisa ada di pasar gelap? Jangan sampai dia tahu aku diam-diam memelihara cacing tulang demi biaya ujiannya. Apakah ada tulang boneka cinta? Tulang boneka cinta. Tulang ini sangat berbahaya. Orang yang ditanamkan akan menjadi boneka dan dikendalikan seumur hidup. Kenapa suamiku membeli barang seperti ini? Maaf tuan. Tulang ini dibeli untuk apa? Aku diminta orang membelikan 2 tulang ini untuk mendapat sedikit uang tambahan. Istriku bekerja siang malam demi biaya ujianku. Dia sangat lelah. Aku sangat sedih melihatnya. Suamiku sangat tulus padaku. Aku tidak seharusnya meragukannya. Karena suamiku berniat membantu keluarga, aku harus membantunya. Setelah tulang ini ditanam di tubuh target, cukup meniup seruling ini untuk mengendalikannya. Jika ingin cepat bereaksi, masukkan cacing ini ke dalam sup ayam, dan biarkan target meminumnya. Ini 500 TL. Tidak perlu sebanyak ini. Dengan uang sebanyak ini tuan, bukan hanya cukup untuk ujian suami saya, tapi juga bisa membeli rumah besar. Nanti setelah anak kita lahir, dia bisa hidup enak bersama kita. Jenderal. Sejak mendengar Nona dipukul tewas oleh Tuan Putri, Anda sudah berkendara 3 hari 3 malam. Istirahatlah dulu. Nona, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya sangat terburu-buru. Maaf sudah menabrak Nona. Jika ada kesempatan kelak, saya pasti akan membalasnya. Suamiku, aku pulang. Istriku, kenapa hari ini pulang lebih awal? Aku membuatkan sup ayam untukmu. Cepat minum selagi hangat. Sup ayam. Tulang boneka cinta harus ditaruh di sup ayam untuk diminum oleh target, baru bisa berfungsi maksimal. Jangan-jangan. Istriku, kenapa kamu diam saja? Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku sengaja memasakkan sup ayam untukmu. Suamiku, tanganmu digunakan untuk menulis. Mana boleh melakukan pekerjaan kasar ini? Selama ini kamu yang lelah mengurus keluarga. Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku rela melakukan apapun untukmu. Sayangnya aku tidak punya keahlian. Aku tidak mampu membeli emas. Hanya bisa mengukir tusuk kayu ini untukmu. Suamiku sangat baik padaku. Mana mungkin dia mencelakaiku? Pasti aku yang terlalu banyak berpikir. Terima kasih suamiku. Aku sangat menyukainya. Aku juga punya kabar baik untukmu. Minum sup ayamnya dulu. Tidak enak kalau supnya sudah dingin. Suamiku, aku ingin memberitahumu kabar baik. Sakit. Suamiku, perutku sangat sakit. Ikat perempuan hina ini.
Lepaskan aku, siapa kalian? Beraninya perempuan hina ini tidak sopan di depan Tuan Putri. Tuan Putri, suamiku, apa yang terjadi? Perempuan ini berani menggoda pangeran di depan Tuan Putri. Benar-benar orang rendahan. Memang terlahir sebagai penggoda. Pangeran. Dia memang punya sedikit kecantikan. Pantas saja suamiku sampai lupa daratan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka memanggilmu pangeran? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Sangat menjijikkan, Tuan Putri. Mana mungkin aku menyukai perempuan rendahan ini. Dia bahkan tidak sebanding dengan ujung rambut Tuan Putri. Aku mendekatinya hanya demi mengambil tulang kehidupannya untuk Tuan Putri. Membantu Tuan Putri awet muda. Sekarang aku sudah menanamkan tulang boneka cinta padanya. Mulai sekarang dia adalah anjing peliharaan Tuan Putri. Terserah Tuan Putri mau diapakan. Apa katamu? Kamu menanamkan tulang boneka cinta padaku. Kalau bukan tulang dari hati yang tulus, tidak akan bisa membantu Tuan Putri. Ini tidak mungkin. Aku adalah bangsawan terhormat. Mana mungkin bersama rakyat jelata sepertimu. Mengingatmu setiap hari bermain dengan cacing. Aku rasanya ingin muntah. Kamu sudah tahu aku memelihara cacing demi ujianmu. Jika kamu menginginkan tulang kehidupanku, asalkan kamu minta pasti kuberikan. Kenapa kamu menggunakan cara menyakitkan ini? Apa salahku padamu? Semut sepertimu. Hidup di dunia ini saja sudah salah. Kalau bukan demi tulang kehidupan di perutmu, aku sudah mengambilnya dari dulu. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Kamu bahkan tahu aku sedang hamil. Tuan Putri mengatakan, harus menggunakan ari-ari dan tulang kehidupan sebagai obat, baru bisa memberikan khasiat maksimal. Makanya aku menunggu sampai hari ini. Kamu sungguh tidak punya hati. Sayangnya aku tidak punya keahlian. Aku tidak mampu membeli emas. Hanya bisa mengukir tusuk kayu ini untukmu. Semuanya palsu. Aku mengorbankan segalanya untukmu. Tapi kamu mau merebut tulangku dan mencelakai anakku. Pria kejam, pergilah ke neraka. Ah. Ah. Berani membunuhku, patahkan kakinya. Dan hancurkan keempat anggota tubuhnya. Penuh darah, bau sekali. Tarik dia kembali dan siksa perlahan. Hen. Shiji. Tentu saja. Sudah lama Xiu Er pergi. Kakak Shishou meminta kepala desa memakamkannya di sebelah orang tuamu. Kenapa tidak ada nama di nisan Xiu Er? Xiu Er pergi sebelum menikah. Menurut aturan tidak boleh ada nisan. Lagi pula dia menyinggung Tuan Putri. Tidak ada yang berani membuat nisan untuknya. Apa yang sebenarnya dilakukan Xiu Er sampai harus berakhir tanpa makam dan nisan? Ah, si temani aku menyelidiki kediaman Tuan Putri. Apa yang terjadi ini? Nyawanya sungguh kuat, bisa-bisanya belum mati. Pria kejam yang tidak punya hati nurani. Demi berlindung pada Tuan Putri kamu menjual istrimu. Kamu akan mati membusuk. Perempuan hina berani mengutukku. Sebentar lagi kamu akan tahu. Hari ini siapa yang akan mati membusuk. Lepaskan aku, apa yang mau kamu lakukan padaku? Kudengar tulang kehidupan gadis suku Miao. Bila diambil saat menderita rasa sakit ekstrem, akan terlepas dari tubuhnya. Hari ini aku akan mencobanya. Apakah legenda ini benar atau tidak? Nona sebelumnya ditangkap untuk menjadi penjahit. Kita periksa ruang jahit, pasti bisa menemukan kebenaran. Jenderal, ini kediaman Tuan Putri. Jangan mencari masalah baru. Mencari masalah. Karena semua orang tidak mau peduli. Adikku disiksa tanpa ada yang menolong. Sekarang karena aku mendengarnya, aku tidak bisa diam saja. Jenderal, sudah tidak ada suara. Mungkin hanya ada orang jatuh dan terluka. Menyelidiki kematian Nona lebih penting. Jenderal, kita tidak boleh berlama-lama. Sebaiknya kita segera pergi, agar tidak memancing kecurigaan. Ayo.
Hen Shiji, kamu benar-benar gila. Kamu akan menerima balasannya. Masih keras kepala, aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Ah, Lepaskan aku. Memohonlah, asalkan kamu berlutut memohon. Aku akan melepaskanmu. walaupun aku harus mati, aku tidak akan memohon padamu, pria licik yang tidak punya hati nurani. Kulihat seberapa kuat mulutmu bertahan. Nenek Shen bawakan garam. Ah, Cepat, tulangnya mau keluar. Bawakan aku pisau. ah. Cepat bawa ini ke dokter. Kemari. Tuan Putri, tulang yang Anda inginkan sudah saya kirim ke dokter. Apa aku cantik? Tentu saja Tuan Putri paling cantik. Perempuan itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuan Putri. Kapan Tuan Putri memohon titah pernikahan? Aku sudah tidak sabar menunggu. Tunggu, setelah aku meminum pil awet muda. Aku akan meminta ayahanda memberikan restu. Setelah aku menjadi suami Putri. Bulan sebagai saksi, aku Shen Shiji tidak akan mengkhianati Feng Di. Jika tidak, Aku percaya, demi menipuku dia sungguh bersusah payah. Salahku sendiri tidak mendengar Nenek Chow, hingga berakhir dengan nasib tragis ini. Tuan Putri pil awet mudanya sudah siap. Cepat bawa masuk. Tuan Putri tunggu dulu. Obat ini harus diminum bersama ari-ari. Khasiatnya baru bisa bekerja maksimal. Hanya saja nyawa gadis itu tidak akan tertolong. Apa kamu rela gadis cantik itu mati? Demi Tuan Putri! Orang seperti dia mati demi Tuan Putri adalah keberuntungan baginya. Tunggu aku mengambil anaknya untuk Tuan Putri. Hen Shiji, kamu lebih buruk dari binatang. Harimau saja tidak memangsa anaknya. Kamu malah ingin membunuh anak kandungmu sendiri. Apa kamu tidak takut dihukum langit? Anak ini menjadi obat Tuan Putri adalah takdirnya. Pelayan, tahan dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Hen Shiji, pria kejam yang gila. Kamu akan mati membusuk. Asalkan kamu berani membunuhnya. Baru aku percaya ketulusanmu padaku. Tuan Putri, aku akan membuktikannya. Kumohon lepaskan anak kita. Asalkan kamu mau melepaskannya, aku rela melakukan apapun. Hempe. Asalkan aku menjadi suami Putri, aku bisa menikmati semua kemewahan di dunia ini. Saat hari itu tiba, aku bisa memiliki anak sebanyak apapun. Anak di perutmu ini, jika bisa ditukar dengan semua ini, bisa dibilang cukup sepadan. Tuan Putri ari-arinya sudah kudapatkan. Anakku, anakku. Pelayan, bawa perempuan ini keluar dan bakar. Jangan tinggalkan jejak apapun. Hen Shiji Gao Mingxiu. Walaupun aku merangkak dari neraka, aku pasti akan membuat kalian membayar hutang darah ini. Kudengar pasukan yang dipimpin jenderal mengalahkan wilayah barat. Awalnya mau ikut melihat keramaian, tapi malah diutus kemari untuk mengurus perempuan ini. Sungguh sial. Jenderal orangnya sudah diurus. Jenderal sekarang masalahnya sudah jelas. Nona hanya menyulam kelopak bunga menjadi merah muda, lalu dihukum pukul hingga tewas oleh Tuan Putri. Apa rencana Anda selanjutnya?
Aku akan menolong gadis itu. Bisa hidup lebih penting dari segalanya. Aku memilih untuk pergi. Jenderal, Anda baru saja kembali bertugas. Baginda pasti akan memanggil Anda. Terlebih lagi suku darah sangat dekat dengan barat. Tempat itu penuh racun. Sangat berisiko jika pergi ke sana sekarang. Aku telah mengabdi 10 tahun. Berkali-kali berada di ambang maut demi mendapatkan gelar jenderal ini. Tapi aku tidak pernah menyangka. Adikku disiksa hingga tewas oleh Tuan Putri. Kini aku melihat orang bernasib sama dengan adikku. Jika aku berdiam diri, Apakah aku masih layak disebut pria? Minggir. Tuan Putri pil awet mudanya sudah selesai dibuat. Anda sudah bisa meminumnya sekarang. Cepat bawa kemari. Tuan Putri perempuan itu sudah mati. Anda juga telah meminum pil awet muda. Apakah sekarang kita bisa memohon titah pernikahan? Kamu sangat tidak sabar. Obat ini baru akan berkhasiat maksimal. Setelah 81 hari. Besok kita memohon titah ke istana. Aku akan menikah pada hari itu juga. Siapa yang begitu berani masuk tanah suci suku darah? Tolong segera tinggalkan tempat ini. Itu gadis suci. Gadis suci, tidak kusangka kau yang tersohor. Bisa mengendalikan ribuan cacing adalah gadis suci suku darah. Siapa kalian? Berani menyakiti gadis suci kami sampai seperti ini. Jika hari ini tidak memberikan penjelasan, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Tolong jaga sikap kalian. Ketua, lukanya sangat parah. Kita harus segera menolongnya. Ketua, kejadian ini tidak ada hubungannya dengan pria itu. Aku sudah meramal dia akan menghadapi bencana ini, dan menyuruh Nenek Chu untuk sering mengingatkannya. Tak disangka ini adalah takdirnya. Lukanya hanya bisa diobati mantan gadis suci. Ikut aku masuk. Gunakan sup tulang untuk menyelamatkan nyawanya dulu. Jenderal, sekarang orangnya sudah kita antar. Apakah kita harus segera kembali? Seandainya aku menolongnya lebih cepat, mungkinkah dia tidak perlu menderita seperti hari ini? Jangan lari. Feng Niang, ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Pria kejam Chen Shiji itu harus mati. Dia berani mematahkan kakimu, merampas tulang kehidupanmu, dan menghancurkan anakmu. Kukira dia hanya ingin merebut suamimu. Tak kusangka dia sekejam ini. Seharusnya aku membunuh pria itu sejak awal. Feng Di, jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus memakai ilmu terlarang. Tetapi ilmu ini sangatlah menyakitkan. Kelak setiap kali bulan purnama tiba, kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Dan juga, untuk membalas dendam dibutuhkan darah dari hati pria yang kuat. Biar aku saja. Sekalipun nanti kekuatanmu akan berkurang jauh karena ini. Apakah kamu tidak menyesal? Aku tidak menyesal. Gadis suci dari generasi ke generasi selalu menderita karena cinta. Hanya saat bertemu pria yang rela mengorbankan nyawanya demi gadis suci, barulah dia bisa melewati ujian ini. Semoga kali ini kamu bisa mengubah takdir Fendi. Tolong pegang dia. Hanya saja, mulai sekarang jangan menukar nyawa dengan tulang kehidupan. Nenek, tolong jangan. Jangan menahannya. Feng Niang, jangan bersedih. Ini adalah keputusanku sendiri. Nenek Shou. Gao Minzu Chen Shiji. Tunggu pembalasanku. Tuan, aku sepertinya pernah melihatmu. Kamu adalah pengawal kediaman Tuan Putri. Kenapa kamu menolongku? Karena kita memiliki musuh yang sama.
Adik perempuanku tewas dipukul oleh Tuan Putri. Aku menyusup ke sana karena ingin membalaskan dendamnya. Kenapa aku harus mempercayaimu? Ini barang peninggalan adikku. Aku tidak pernah melupakan kebencian ini. Tuan Putri sangatlah kejam. Sangat sulit membalas dendam seorang diri. Lebih baik kita bekerja sama, membuat mereka menerima ganjarannya. Dia benar. Aku ingin mencari mereka untuk balas dendam. Memang harus balas dendam. Baiklah, asalkan kamu membantuku kembali ke kediaman sebagai gadis suci, aku akan percaya padamu. Jenderal, mengapa kamu mengiyakan permintaan Nona Fengdi dan membantunya kembali ke kediaman? Padahal Anda harus segera kembali ke istana. Perang di perbatasan telah usai. Aku sudah meminta izin pada Baginda, lalu meminta orang mengatur pergantian pengawal istana. Kita berdua akan ditugaskan ke kediaman Tuan Putri. Mengenai Nona Fengdi, ini adalah hutangku padanya. Bertemu Nona Fengdi. Entah ini sebuah keberuntungan atau bencana. Jenderal, tunggu aku. Syukurlah waktu itu aku membeli 2. Begitu kamu meminum tulang boneka ini, kamu akan sepenuhnya tunduk padaku. Tuan Putri, kamu pasti lapar. Aku sengaja meminta pelayan memasak sup ayam. Makanlah sedikit untuk mengisi perut. Ah, Tuan Putri, wajahmu. wajahku, cepat panggil tabib. Tuan Putri, wajah Anda sudah sangat parah. Hamba benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menyembuhkannya. Kalau begitu tarik dia keluar dan hukum mati. Jika wajahku tidak bisa disembuhkan, kalian semua tidak akan hidup tenang. Tuan Putri, tolong tenangkan diri. Hamba mendengar bahwa gadis suci suku darah sangat hebat. Kemampuannya sangat luar biasa. Dia bisa mengembalikan kecantikan wanita yang hancur. Mungkin dia bisa menyembuhkan wajah Tuan Putri. Benarkah? Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat bawa gadis suci itu kemari. Tuan Putri mungkin belum tahu. Suku darah memiliki peraturan ketat. Gadis suci dilarang meninggalkan suku. Jika ingin meminta bantuannya, Tuan Putri harus pergi langsung ke sana. Segera siapkan perjalanan kita. Mereka sudah datang. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Apa urusan kalian? Ini adalah tanah suci suku darah. Orang luar dilarang mendekat. Beliau adalah Tuan Putri Kerajaan Daliang, dan aku adalah calon suaminya. Cepat panggil gadis suci kalian keluar untuk menyambut kami. Suku darah berada di antara dua negara. Kami tidak tunduk pada penguasa manapun. Siapapun kalian, kalian harus menyerahkan surat kunjungan resmi. Tuan Putri sudah memberi kehormatan pada kalian dengan datang kemari. Cepat melapor atau aku akan menyingkirkanmu. Jika kalian menunda urusan Tuan Putri, hati-hati dengan nyawa kalian. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Apa yang kau lihat? Kurang ajar, berani menghalangiku. Hati-hati, aku akan memenggal kepalamu. Gadis suci ada di sini. Cepat berlutut dan beri hormat. Hanya seorang gadis suci suku darah. Apa pantas mendapat penghormatan dariku? Cepat turun dan sambut kami. Tuan Putri yang sangat arogan dan tidak tahu sopan santun. Berlututlah sekarang. Lepaskan aku. Kamu hanyalah gadis suci dari wilayah kecil. Beraninya menyuruhku berlutut. Apakah kamu tahu akibat dari menyinggung Tuan Putri? Ini adalah suku darah, bukan istanamu. Di suku darah ini semua orang harus mematuhi aturan kami. Perempuan hina yang tak kenal takut. Kamu berani mengajariku tentang aturan. Hari ini aku akan membuatmu mengerti apa aturan yang sebenarnya, pelayan. Sekelompok orang yang mencari mati. Tarik perempuan yang sombong ini turun. Pukul dia dengan keras. Biar dia mengerti konsekuensi menyinggung Tuan Putri. Kurang ajar. Ah,
Benda apa itu? Cepat usir mereka. Ini adalah bubuk penghancur tulang. Bisa membuat manusia meleleh menjadi darah. Menghina suku darah adalah kejahatan besar. Tampar mereka dan beri pelajaran. Suku darah memang kecil, namun kami tidak akan mentolerir penghinaan darimu. Semua rasa sakit ini akan kubalas satu persatu kepada kalian. Perempuan ini berani menyentuh Tuan Putri. Aku pasti akan melapor. Ayahanda akan mengirimkan pasukan untuk meratakan kalian. Tidak akan ada yang tersisa. Daliang dan suku darah selalu hidup damai tanpa permusuhan. Hari ini kalian yang menantang kami lebih dulu. Sekalipun Baginda datang langsung, dia tidak akan bisa melindungi kalian. Gadis suci, tolong ampuni kami. Kami sungguh tidak berniat menyinggung. Kami datang hari ini dengan tulus mengundang Anda kembali untuk mengobati Tuan Putri. Orang yang cerdik tahu kapan harus mengalah. Seandainya saat datang kalian bersikap sopan dan menjelaskan maksud kalian, semua ini tidak perlu terjadi. Jangan banyak bicara. Asalkan kamu sanggup menyembuhkan wajahku ini, katakan syarat apapun yang kamu inginkan. Benarkah begitu? Kalau begitu berlututlah dan bersujud 3 kali menghadap ke arah kuil suci. Aku akan ikut kalian kembali ke kediaman untuk mengobatimu. Nona, wajah Anda jauh lebih penting. Turuti saja kemauannya dulu dan setelah kita tiba, tempat itu akan menjadi wilayah kekuasaan kita. Baiklah. Sekarang kamu sudah merasa puas kan? Tunggulah, aku akan bersiap-siap. Besok aku akan berangkat mengikuti kalian. Nenek Chow, apakah nenek melihat kejadian barusan? Hari ini aku baru memberi mereka sedikit pelajaran. Suatu saat nanti aku pasti akan membalas darah mereka. Nona Fendi, hari ini kamu sangat tangguh. Sepertinya kesehatanmu sudah membaik. Sesuai dengan rencana kita sebelumnya, aku telah membantumu memasuki kediaman Tuan Putri dengan identitas gadis suci. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku akan berusaha menyelesaikannya pada malam bulan purnama. Aku yang akan menangani semua urusan selanjutnya. Kamu tidak perlu ikut campur lagi. Apa maksud dari perkataanmu ini? Apakah kamu berencana habis manis sepah dibuang? Bukan begitu. Kenapa kamu tertawa? Nona Fendi, apakah kamu mengira aku ini orang yang sangat mudah ditipu? Tadi kamu sebenarnya bisa saja langsung menggunakan sihirmu, lalu menghabisi nyawa Chen Shiji dan Gao Mingshu. Tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu takut jika mereka mati dengan cara seperti itu, nanti akan membahayakan keselamatan sukumu. Bukankah begitu? Persis seperti caramu mendorongku menjauh sekarang demi melindungiku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku hanya tidak ingin mereka mati dengan terlalu mudah. Sekarang kamu boleh pergi. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu menyelesaikan balas dendam ini. Sekalipun hanya dimanfaatkan olehmu, aku melakukannya dengan sukarela. Gao Minju dan Chen Shiji sangatlah kejam. Awalnya aku berniat membalas dendam ini sendirian saja. Kamu benar-benar orang bodoh. Gadis suci kita sudah tiba di kediaman Tuan Putri. Asalkan kamu bersikap patuh dan melayani Tuan Putri dengan baik, kamu pasti akan menerima banyak hadiah dan kekayaan. Hahaha. Anakku sayang. Aku akhirnya kembali. Semua penderitaan yang pernah aku alami akan aku kembalikan ribuan kali lipat kepada kalian. Segera ikat perempuan hina ini. Ikat perempuan hina ini sekarang juga. Coba saja kalau ada yang berani. Tuan Putri, apakah ini caramu memperlakukan tamu? Tempat ini adalah kediaman Tuan Putri, bukan wilayah suku darahmu. Sikapmu yang tidak mau berlutut kepadaku adalah tindakan kurang ajar. Aku memiliki hak penuh untuk menghukummu. Berdasarkan hukum kerajaan Daliang, aku ini adalah gadis suci suku darah. Sekalipun menghadap Baginda, aku tidak perlu memberi hormat dan berlutut. Apalagi hanya kepadamu. Benar-benar pemberontak, tampar mulutnya. Berani-beraninya kamu menentang Tuan Putri. Kamu sepertinya sudah bosan hidup.
Berani kamu memukulku. Aku baru saja tiba di sini. Kamu sudah sangat tidak sabar ingin menghukumku. Apakah kamu tidak takut jika wajahmu itu semakin hancur? Dan selamanya kamu tidak akan bisa menegakkan kepala. Masih berani mengancamku? Akan aku beritahu padamu. Asalkan kamu sudah berada di dalam kediaman Tuan Putri, nasibmu ada di tanganku. Aku memiliki banyak cara untuk memaksamu mengobatiku. Jika hari ini aku tidak bisa membuatmu berlutut dan memohon ampun, rasa benciku tidak akan pernah bisa hilang. Fengdi, ternyata itu kamu. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Dia pasti datang kemari untuk membalas dendam pada kita. Cepat tiup seruling bambumu itu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Berhentilah membuang tenaga dengan percuma. Benda itu sudah tidak berguna lagi bagiku. Bunuh dia sekarang. Hari ini jangan biarkan perempuan hina ini keluar hidup-hidup. Tuan Putri, aku yang merangkak kembali dari neraka ini. Apalagi yang harus kutakuti. Namun, jika aku mati, di dunia ini tidak akan ada lagi yang bisa menyembuhkan wajahmu. Kamu mengancamku. Mengancam. Tuan Putri, Anda berlebihan. Aku hanya mengingatkanmu, membunuhku berarti wajahmu tidak akan pernah sembuh lagi. Kalian semua mundurlah. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah Tuan Putri yang mengundangku untuk menyembuhkan wajahmu? Perjalanan ini sangat melelahkan. Aku agak lelah. Besok baru aku akan mengobati Tuan Putri. Keluar kalian semua. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Bukankah perempuan hina itu hanya gadis desa biasa? Bagaimana bisa dia menjadi gadis suci? Tuan Putri. Dasar tidak berguna. Ini semua karena kau tidak becus bekerja, membuatku dikendalikan oleh perempuan hina itu. Tuan Putri, tolong redakan amarah Anda. Ini salahku. Tapi di dunia ini bukan hanya dia yang menguasai sihirku. Jika dia bisa mengobati, orang lain pasti juga bisa. Aku pasti akan sekuat tenaga segera menemukan orang yang bisa menyembuhkan wajah Tuan Putri. Enyahlah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Sekarang aku sudah menjadi suami Putri. Jika kamu tidak bisa keluar rumah, aku yang akan mewakili kediaman Tuan Putri sepenuhnya. Untuk apa aku membantumu? Sebaliknya, Fengdi, mungkin masih bisa kumanfaatkan. Kamu sudah datang. Bukankah kita sepakat masuk kediaman sebagai gadis suci? Kenapa baru masuk sudah membongkar identitasmu? Apakah kamu tahu ini sangat berbahaya? Tuan Putri dan lainnya sekarang sedang menunggu untuk menghukummu. Tidak bisa. Kamu harus segera pergi. Aku tidak mau pergi. Aku justru ingin mereka tahu siapa diriku. Ingin membunuh, tapi tidak bisa membunuhku. Hidup dalam ketakutan setiap harinya. Bukankah ini lebih memuaskan daripada langsung membunuh mereka? Bukankah dia membunuh istri dan membuang anak demi kekuasaan? Kalau begitu, aku akan menghancurkan semua ini. Membuatnya hidup segan mati tak mau. Sudah kubilang dia adalah urusanku. Kamu tidak boleh ikut campur. Tapi dia tidak pantas membuatmu mengorbankan dirimu. Fengdi, ini aku. Untuk apa kamu datang? Fengdi, syukurlah kamu belum mati. Setiap malam aku memikirkanmu dan juga anak kita. Kamu masih punya muka menyebut anak kita. Apa kamu pantas? Fengdi, aku tahu kamu membenciku, tapi aku punya alasan tersembunyi. Kekuasaan Tuan Putri sangatlah besar. Aku hanya rakyat biasa yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Alasan tersembunyi. Shen Shaiji, alasanmu adalah demi menempel pada penguasa dan menjadi suami putri. Aku benar-benar dipaksa dan tidak berdaya. Syukurlah Tuhan masih punya mata dan mengirimmu kembali ke sisiku. Mari kita singkirkan janda tua itu bersama untuk membalaskan dendam anak kita. Setelah itu kita pergi jauh dari sini dan memulai semuanya dari awal lagi. Apa kamu rela meninggalkan kekayaan ini demi membalas dendamku? Fengdi, perasaanku padamu tidak pernah berubah, asalkan kamu bersedia mempertaruhkan nyawa bersamaku. Apa kamu pikir aku masih akan mempercayaimu? Jika tanganmu maju 1 inci lagi, aku akan membuatmu tidak bisa menjadi pria lagi seumur hidup. Kenapa kamu harus begini? Aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Fengdi yang punya perasaan padamu itu sudah mati saat kamu merampas tulang kehidupan dan membedah perutnya. Mayatnya dibuang ke alam liar dan hangus terbakar api. Fengdi yang sekarang hanya punya kebencian padamu. Jika kamu berani mendekat lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kasar.
Dia bukan lagi Feng Di, yang dulu bisa kukendalikan sesuka hati. Kalau begitu aku akan mencari orang untuk menyembuhkan Tuan Putri, dan membiarkan Tuan Putri yang menghukumnya. Feng Di, kamu salah paham padaku. Aku akan datang mencarimu lagi lain kali. Apa tujuannya mencarimu kali ini? Dia langsung pergi begitu saja. Dia hanya datang untuk menguji sikapku padanya. Sekarang setelah tahu aku tidak bisa dimanfaatkan, dia pun pergi. Benar-benar tidak tahu malu. Kalau begitu kamu harus bersiap siaga. Hari ini dia gagal membujukmu. Pasti akan memikirkan segala cara untuk mengusirmu dari kediaman ini. Biarkan saja dia. Bagaimanapun aku sudah masuk ke kediaman ini. Jika tidak melakukan sesuatu, rasanya mengecewakan harapan mereka. Besok aku harus menyiapkan mandi obat untuk Tuan Putri. Tolong bantu aku. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku bisa membantumu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Jangan biarkan dirimu berada dalam bahaya. Baiklah, aku berjanji padamu. Tuan Putri, mandi obatnya sudah siap. Semua orang tahu aku masuk ke kediaman ini untuk mengobati wajahmu. Mungkinkah aku sebodoh itu menaruh racun di mandi obat ini dan mati bersama denganmu? Tuan Putri, mandi obatnya tidak bermasalah. Sungguh wangi. Hahaha. Nenek Chow, aku tidak akan membiarkanmu berkorban sia-sia. Tuan Putri, bubur sarang burung waletnya sudah siap. Tolong, ada yang mencoba membunuh Tuan Putri. Jika kamu membunuhku, ayahanda pasti akan meminta suku darahmu ikut dikubur bersama. Feng Di, apa yang akan kamu lakukan? Cepat lepaskan Tuan Putri. Cepat bunuh dia. Jangan biarkan dia melukai Tuan Putri. Kamu sedang melakukan terapi buang darah untukku. Jika aku ingin membunuhmu, untuk apa aku ikut kembali ke kediamanmu? Sebaliknya, Nenek Chen, kenapa kamu menghalangiku mengobati Tuan Putri? Apakah kamu takut aku membongkar rahasiamu? Apa yang kamu bicarakan secara sembarangan? Hamba tua ini tidak punya rahasia apapun. Aku hanya salah paham karena melihatmu melukai Tuan Putri. Tuan Putri, hancurnya wajah Anda kali ini berkaitan dengan racun timbal. Dan sumber racun timbal ini ada di dekat Anda. Racun timbal biasanya tersembunyi di dalam perona pipi. Jika dioleskan dalam jangka panjang, akan membuat wajah membusuk. Pelayan kurang ajar, kamu berani mencelakaiku. Pada hari kita bertemu di suku darah, aku sudah menyadari ada yang salah dengan perona pipi Gao Mingshu. Lalu saat menyuruh Shan Ming menyelidikinya, aku mengetahui bahwa perona pipi Tuan Putri, semuanya dipesan khusus oleh Nenek Shen. Karena itu, hari ini aku memanfaatkan rencana itu pelayan. Seret pelayan tua ini keluar, pukul dia dengan keras. Tuan Putri, tolong jangan. Hamba tua ini adalah pengasuh Anda. Susah senang selalu bersama Anda. Mana mungkin aku mencelakaimu? Ini pasti ulahnya. Dia yang menjebakku. Tuan Putri, perona pipi ini sudah lama dipakai. Kenapa begitu dia datang? Langsung terjadi masalah. Tuan Putri, biasanya hanya seli rendah yang akan memakai perona warna timbal ini. Tidak seharusnya ada dalam perona pipi yang dipakai Tuan Putri. Entah apa konspirasi di baliknya. Aku tidak tahu menahu soal itu. Menyingkir. Tuan Putri, hamba tua ini difitnah, geledah kediamannya. Aku ingin melihat apa saja yang dilakukan pelayan kurang ajar ini di belakangku. Tuan Putri, kami menemukan barang-barang ini di kamar Nenek Chen. Uang kertas setebal ini, sekalipun gaji Nenek Chen setinggi langit, tidak mungkin dia bisa menabung sebanyak ini. Ini pasti hasil korupsinya. Beraninya kamu menjadi pengkhianat. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Beraninya kamu korupsi dan meracuniku. Tuan Putri,
Wajah Anda membusuk. Ini masalah besar. Mungkin ini bukan hanya hasil korupsi, tapi ada orang yang menyuapnya di balik ini semua. Nenek Shen, kamu berani melakukan tindakan pengkhianatan sebesar ini. Hari ini aku akan membersihkan kediaman ini untuk Tuan Putri. Shiji, jika kamu tidak mati, rahasia kita tidak akan bisa dipertahankan. Ini bisa dianggap kontribusimu untuk keluarga Chen. Tuan Putri, jangan merusak kesehatanmu karena seorang pelayan. Biar aku menemanimu beristirahat. Nenek Chow, awalnya kukira hari ini bisa memanfaatkan masalah Nenek Chen untuk menyeret Chen Shiji dan memberinya pukulan telak, namun tak kusangka. Jangan minum lagi. Jangan minum lagi, bukan urusanmu. Chen Shiji, sampah itu bahkan tega membunuh bibi kandungnya sendiri. Kamu tidak boleh lengah. Tidak perlu kau ingatkan, dia memang sampah. Ini semua karena aku salah menilai orang hingga berakhir seperti ini. Kembalikan arakku. Kenapa kamu sangat peduli padaku? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku. Aku tidak. Aku hanya tidak ingin kamu bernasib seperti adikku, mati secara tragis di usia muda. Jika kamu tahu bahwa aku memiliki perasaan padamu, kamu pasti akan mendorongku menjauh. Jika begitu, aku, bahkan kesempatan untuk berdiri di sisimu, dan membalas dendam bersamamu pun akan hilang. Bibi, jangan salahkan keponakanmu ini. Ini semua karena desakan perempuan hina Feng Di itu. Jika Tuan Putri mengetahui hubungan antara kau dan aku, lalu bagaimana dengan masa depan keluarga Chen kita? Tenang saja. 3 hari lagi, Feng Di akan menyusulmu ke bawah sana. Tidak kusangka wajahku bisa pulih secepat ini. Bahkan kulitku menjadi lebih halus dan lembut dari sebelumnya. Tuan Putri, Anda tidak boleh lengah. Masih butuh beberapa hari untuk menyempurnakannya. Kalau begitu, tidak perlu merepotkanmu lagi. Pelayan, ikat dia. Tuan Putri, bertindak seperti ini, apa Anda tidak takut penyakit wajah Anda kambuh? Kambuh, kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Aku telah mengundang murid kebanggaan Tabib Gu untuk Tuan Putri, Nona Hongxiu. Ilmu sihir Gu miliknya sangatlah sempurna, murid yang lebih hebat dari gurunya. Mulai sekarang dengan adanya dia, Tuan Putri tidak perlu lagi dikendalikan orang lain karena masalah wajah. Saya Hongxiu tidak begitu berbakat, tapi untuk menyembuhkan wajah Tuan Putri, hanyalah perkara semudah membalikkan telapak tangan, benarkah begitu? Kamu pikir kenapa kulit Tuan Putri bisa menjadi seputih ini? Itu karena semalam suami Putri memberi Tuan Putri makan bubuk Gu yang kuracik selama bertahun-tahun. Keahlianmu itu hanyalah trik kecil yang tidak ada apa-apanya. Aku paling benci dikendalikan oleh orang lain, hanya dengan mengandalkan identitas gadis suci suku darah kecilmu itu. Kamu berani bermimpi untuk mengendalikanku, benar-benar mimpi di siang bolong. Ada jalan ke surga malah tidak kau lewati. Tidak ada pintu ke neraka tapi kamu malah menerobos masuk. Feng Di, sekarang kamu sama seperti belatung di lubang kakus. Membunuhmu saja Tuan Putri merasa jijik. Tarik dia keluar dan pukul hingga mati dengan tongkat. Lalu buang mayatnya kembali ke suku darah. Tuan Putri, kuharap Anda tidak menyesal. Jika kalian tidak ingin memungut mayat Tuan Putri, lepaskan aku. Bubuk Gu milikmu itu bermasalah. Saya bertaruh dengan kepala saya. Bubuk Gu itu sama sekali tidak bermasalah. Lalu kenapa aku muntah darah? Benda itu memang bisa menyembuhkan wajah Tuan Putri. Tapi racun ari-ari di dalam tubuhmu tidak ada tandingannya. Racun ari-ari apa? Kamu telah memakan ari-arinya, tunggu apa lagi? Cepat sembuhkan Tuan Putri. Gadis suci suku darah bisa mengendalikan puluhan ribu Gu. Di dalam tubuhnya memang sudah mengandung racun mematikan. Dan ari-arinya adalah racun yang sangat mematikan di antara racun lainnya. Racun ini tidak bisa kusembuhkan. Apa, kamu juga tidak bisa menyembuhkannya? Kalau begitu, untuk apa aku mempertahankan nyawamu? Pergilah ke neraka mencari gurumu. Tuan Putri, meskipun Hongxiu tidak bisa menyembuhkan racun ari-ari ini, tapi dia sekarang adalah satu-satunya tabib Gu. Membiarkannya tetap hidup untuk berjaga-jaga. Dasar tidak berguna. Cepat pergi.
Asalkan kamu menyelamatkanku, syarat apapun boleh kamu sebutkan. Aku tidak menerima sembarang orang tidak berguna. Aku masih ingin membiarkannya agar kalian saling membunuh. Biar kalian juga merasakan rasanya dimanfaatkan dan disakiti. Aku mau 10.000 tael emas. Sebanyak ini. Apakah nyawa Tuan Putri sepadan dengan harga ini? Biar Tuan Putri sendiri yang memutuskan. Baiklah, aku menyetujuinya. Tapi aku hanya memberimu waktu 7 hari. Jika setelah 7 hari kamu tidak bisa menyembuhkan wajahku, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan keping. 7 hari sudah cukup. Setelah 7 hari, apa kamu yakin bisa melakukannya? Rakun Gao Mingsu sudah tidak ada obatnya. Aku sama sekali tidak berniat menyembuhkannya. Aku hanya ingin dalam waktu 7 hari ini, membuat Tuan Putri membunuh Chen Shiji dengan tangannya sendiri, lalu menggunakan mandi obat untuk mempercepat reaksi racun di tubuhnya, agar dia memakan buah si malakama dari perbuatannya. Aku ingin minta bantuanmu mengantarkan emas itu kembali ke suku darah, untuk membantu mereka melewati musim dingin. Dan sekalian tolong bantu aku mengurus orang yang menyebalkan ini. Tadi itu membuatku sangat ketakutan. Hati-hati, jika janda tua itu tahu, nyawamu akan melayang. Dia sekarang sibuk menahan racun dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Mana ada waktu untuk memedulikan kita. Mari kita bernostalgia dengan tenang. Bagaimana bisa Chen Shiji dan Hong Xiu menjadi dekat? Benar-benar mencari mati. Tuan Putri, mandi obatnya sudah siap. Berendamlah selama 1 batang dupa. Rakun di tubuhmu akan mereda. Ingatlah baik-baik. Hari ini jangan tidur satu ranjang dengan suami Putri. Nikmatilah dengan baik mimpi indah yang sengaja kusiapkan melalui gu ilusi ini. Hahaha, Chen Shiji. Pelayan, apa perintah Tuan Putri? Panggilkan suami Putri kemari. Aku ingin dia segera datang melayaniku. Tuan Putri, gadis suci berpesan bahwa racun Anda belum sembuh. Anda tidak boleh tidur satu ranjang dengan suami Putri. Tidak bisa tidur seranjang bukan berarti tidak bisa bersenang-senang. Kan, jangan banyak omong. Cepat pergi. Sudahlah, biar aku sendiri yang pergi mencarinya. Sayang, cepat berikan padaku. Pelayan, ikat sepasang kekasih hina ini sekarang juga. Pertunjukan sudah dimulai. Sekarang giliranmu tampil. Apa yang kalian lakukan? Aku ini suami Putri. Tuan Putri, kami difitnah. Dia yang menjebakku. Sampai saat ini kamu masih berani berkilah. Hari ini aku pasti akan menghukum keras kalian berdua. Dasar perempuan tidak tahu malu. Penyakit Tuan Putri tidak bisa kamu sembuhkan. Malah berani menggodaku. Suami Putri, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Jelas-jelas kamu yang... Diam. Jika tidak ingin mati, tutup mulutmu. Tuan Putri, awalnya aku datang untuk menanyakan penyakitmu padanya. Tak disangka dia menaruh racun padaku. Cintaku padamu dapat disaksikan oleh matahari dan bulan. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Aku bersumpah, sejak hari kita menikah, aku Chen Shiji hanya mencintai Tuan Putri seorang. Tadi aku hanya terpengaruh oleh obat itu. Demi kamu, aku bahkan rela membunuh istriku. Apa ini belum cukup untuk membuatmu percaya padaku? Meskipun begitu, kamu tetap tidak bisa lari dari kesalahan ini. Pelayan, siksa perempuan hina ini dan jadikan dia patung manusia sebagai peringatan untuk yang lain. Adapun Chen Shiji, kambuk dia 20 kali agar dia mendapat pelajaran. Maafkan kami, suami Putri. Bukankah kamu membunuh istrimu demi kebaikan? Bukankah kamu membelah perutnya untuk mengambil anaknya? Bukankah kamu ingin mencari muka pada penguasa? Dasar binatang berwajah manusia, pergilah ke neraka.
Baru segini sudah tidak tahan. Penderitaanku waktu itu 1000, bahkan 10.000 kali lipat lebih sakit dari ini. Dasar pelayan kurang ajar. Bisakah kamu lebih pelan sedikit? Perempuan sialan itu sangat kejam padaku. Kalau saja si bodoh itu tidak menumpahkan sup ayamnya waktu itu. Sekarang dia sudah menjadi budakku. Tuan Putri biasanya tidak pernah pergi ke ruang kerja. Kenapa malam ini tiba-tiba datang ke sana dengan keadaan sakit? Pasti ada yang mengatakan sesuatu pada Tuan Putri. Ku dengar dari pelayan Tuan Putri. Selain gadis suci yang menyiapkan mandi obat untuk Tuan Putri, tidak ada orang lain yang keluar masuk. Mungkin dia hanya merindukan suami Putri sehingga datang kemari. Tidak ada yang mengadu. Menurutku ini pasti ulah perempuan hina Feng Di yang ingin mencelakaiku. Biarkan aku membalasnya. Aku pasti akan membunuhnya. Ajal Chen Shiji sudah semakin dekat. Dan malam bulan purnama juga akan segera tiba. Kamu harus berhati-hati. Pil pereda nyeri. Terima kasih. Gadis suci, ini sarapan Anda. Taruh saja di situ. Apa yang terjadi? Siapa yang mengganggumu? Kakak gadis suci, nenekku sedang sakit. Tabib bilang kalau tidak segera diobati akan terlambat. Tapi temperamen suami Putri sedang buruk. Dia tidak mengizinkan kami libur. Dan dia sering memukuli kami untuk melampiaskan amarahnya. Kumohon selamatkan nenekku. Sekarang masih siang hari. Seharusnya tidak apa-apa. Kan, aku hanya punya nenek sebagai satu-satunya kerabat. Kumohon pada Anda, tolong selamatkan dia. Kelak hamba rela menjadi kuda atau sapi untuk membalas kebaikan Anda. Cepatlah bangun. Aku akan pergi bersamamu untuk memeriksanya. Terima kasih, kakak gadis suci. Bukankah ini di sekitar halaman kecil? Rumahnya juga ada di sekitar sini. Apakah masih jauh? Sebentar lagi sampai, tepat di depan sana. Cepat masuklah, suami Putri masih menunggu. Karena kamu sudah datang, kenapa tidak masuk dan duduk sebentar? Ini sup ayam yang kubuat untukmu. Shen Shaiji, untuk apa kamu menyuruh orang menipuku kemari? Salahku yang tidak punya keahlian. Aku hanya bisa mengukir jepit kayu ini dengan tanganku sendiri. Kamu yang menyebabkan aku dipukul oleh Tuan Putri. Apa kamu pikir masalah ini sudah selesai? Itu karena ulahmu sendiri. Tidak ada urusannya denganku. Tuan Putri paling benci pergi ke ruang kerja. Biasanya dia tidak pernah mendekati ruang kerja sedikitpun. Aku sudah bertanya, pada malam hujan itu, selain dirimu, tidak ada yang berinteraksi dengan Tuan Putri. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jika sesuatu terjadi padaku, Tuan Putri juga tidak akan bisa hidup. Justru itu yang kuinginkan. Jika kamu mati, janda tua itu juga tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Saat itu, seluruh kediaman ini akan menjadi milikku. Masih ingin bermain licik, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. gawat, rasa sakit penusuk tulang itu kambuh lebih awal. Sama sekali tidak ada tenaga, pergilah ke neraka. Orang tidak takut mati, mana yang berani menendangku? Dasar binatang, apakah dia pantas kamu sentuh? Dia adalah suami Putri, membunuhnya akan merusak martabat kerajaan. Aku ini adalah suami Putri kerajaan, beraninya kamu membunuhku. Itu adalah hukuman mati. Pada saat itu, bukan hanya kamu, tapi perempuan ini juga akan mati. Nona Feng Di sedang tidak beres. Ayo pergi. Penyakitnya kambuh lebih awal. Kita harus segera pergi dari sini. Suami Putri. Selidiki siapa orang berani mati yang telah memukulku. Benda apa itu? Bawa kemari. Ini adalah plat pinggang milik pengawal di kediaman kita. Kembali ke kediaman. Bongkar setiap inci tanah. Selidiki dan temukan orang ini segera. Jenderal, ada apa dengan Nona Feng Di?
Rasa sakit penusuk tulangnya kambuh lebih awal, maafkan aku. Kenapa sudah habis? Feng Di. Jenderal, aku pernah melihat resep mandi obat pereda rasa sakit di medan perang. Mungkin kita bisa mencobanya. Cepat siapkan, siap laksanakan. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Sangat sakit, tahanlah sebentar lagi. Nanti juga tidak akan sakit lagi. Aku sudah tidak sanggup lagi. Sepertinya mandi obat sudah tidak mempan padanya. Jangan sakiti dirimu sendiri. Feng Di, seperti apa suasana malam di suku darah? Apakah ada kunang-kunang di sana? Sewaktu kecil, aku pernah mengejar seekor kunang-kunang sampai masuk ke dalam hutan gunung. Akhirnya aku tersesat. Di sana aku melihat mulai kambuh lagi. Apakah sudah ditemukan? Kami sudah memeriksa. Semua pengawal ada di dalam kediaman. Mana mungkin? Jangan-jangan nyali mereka sebesar itu. Kembali ke sini. Ayo kita pergi ke halaman. Shen Shaiji, ini adalah kediaman Tuan Putri. Beraninya kamu menerobos masuk ke kamarku secara terang-terangan. Apa kamu tidak takut Tuan Putri mengetahuinya dan menghukummu? Kamu benar-benar berani kembali. Di mana pria simpananmu itu? Serahkan dia sekarang. Pria simpanan apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Pria yang membawamu pergi dari halaman kecil. Kalau bukan selingkuhanmu. Lalu siapa? Sama sekali tidak ada yang namanya pria simpanan. Dia hanyalah pengawal dari suku darahku. Jika memang ada pria seperti itu, mana mungkin aku masih kembali ke kediaman ini? Kukira aku sudah melupakannya. Tapi hari ini ketika aku pergi ke halaman kecil itu, masa lalu kita tergambar jelas di depan mataku. Saat kamu melukis, aku yang menyiapkan tinta untukmu. Setiap hari kita menghabiskan waktu bersama di bawah sinar bulan. Suamiku. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku membohongi diriku sendiri bahwa ini adalah kebencian. Namun, jika tidak ada cinta, mana mungkin ada kebencian? Aku sudah tahu dia tidak akan bisa melupakanku. Aku akan membujuknya agar dia mengeluarkan tulang boneka itu dulu. Feng Di, aku juga mencintaimu. Mari kita mulai semuanya dari awal lagi. Sudahlah. Tuan Putri pasti tidak akan membiarkanku hidup. Lagi pula pada akhirnya kita memang tidak ditakdirkan bersama. Pasti ada seseorang yang datang. Aku akan membunuhnya sekarang. Jangan bunuh dia. Kamu sudah berjanji akan menyerahkannya padaku. Pergilah lewat jendela, pancing Gao Mingsu kemari. Serahkan sisanya kepadaku. Itu bukan masalah, asalkan kamu menanamkan gu boneka dan mengendalikannya. Kediaman Tuan Putri ini akan sepenuhnya menjadi milik kita. Saat waktunya tiba, kita akan menjadi sepasang kekasih yang hidup bahagia layaknya dewa di sini, dan menikmati segala kemewahan dan kekayaan. Sungguh nyali yang sangat besar. Tuan Putri, dengarkan penjelasanku. Kau ingin mengambil alih kediaman ini, kan? Aku akan segera menulis petisi kepada ayahanda. Mulai sekarang kamu bukan lagi suami putri. Aku akan menceraikanmu. Gadis suci, apakah keputusanku ini sudah sesuai dengan keinginanmu? Jika belum puas, bagaimana kalau membunuhnya? Haha, apa kamu pikir aku bodoh? Aku sudah tahu kamu membenci suami putri. Mana mungkin aku mempercayai ucapanmu? Lagi pula, suami putri sudah memberitahuku sejak awal. Dia hanya menggunakan sedikit trik kecil untuk membohongimu agar kamu membeberkan cara pengobatannya. Karena kamu tahu ini adalah sebuah trik licik, kamu seharusnya mengerti. Jika hari ini dia bisa membohongiku, suatu hari nanti dia juga akan membohongimu. Tuan Putri, ketulusanku padamu dapat disaksikan oleh alam. Dia sedang mencoba mengadu domba hubungan kita. Aku yakin kamu tidak berani memiliki niat ganda, tapi masalahmu ini akan kuperhitungkan nanti. Jika kamu ingin membohongi dirimu sendiri, itu urusanmu hempeh. Namun faktanya,
Hari ini dia menipuku keluar dan mencoba membunuhku. Itu adalah kenyataan. Jika hari ini Tuan Putri tidak menghukumnya, jangan harap aku akan menyembuhkan racunmu. Seumur hidupku, aku paling benci diancam. Pelayan. Seret Pak Tua itu keluar. Ketua suku. Gadis suci, jangan pedulikan aku. Ketua. Beraninya kamu. Bukankah kamu suka mengancamku? Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan rasanya diancam. Jika kamu tidak menyembuhkan racunku, aku akan memotongnya menjadi ribuan keping. Aku akan membuatnya hidup segan mati tak mau. Benar-benar licik. Berikan ini padanya, Gu ini bisa menekan sementara racunmu. Kamu masih ingin membohongiku. Sihir manipulasimu sudah kami rasakan sebelumnya. Dan anggota sukumu juga sudah berbicara. Pada malam bulan purnama seperti hari ini, kamu sama sekali tidak bisa memanggil serangga Gu. Bagaimana dia bisa tahu? Sekarang seluruh suku darah berada di genggamanku. Jika kamu tidak ingin melihat seluruh suku darah hancur berkeping-keping, segera beritahu aku cara pengobatannya dengan patuh. Racun ini adalah racun yang sangat mematikan. Kamu terus-menerus menunda seperti ini. Jangan-jangan kamu sama sekali tidak tahu cara menyembuhkannya. Sejak awal kamu sudah membohongi Tuan Putri. Sepertinya aku terlalu bermurah hati padamu. Hentikan. Aku bisa mengobatinya, hanya saja aku membutuhkan waktu yang cukup. Mulai sekarang aku hanya memberimu waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari kamu tidak bisa menyembuhkanku, aku tidak keberatan mengubur seluruh suku darah bersamaku. Sebenarnya masih ada waktu 6 hari dan itu sempat. Sekarang malah dipotong paksa menjadi hanya 3 hari. Tapi nyawa ketua ada di tangan mereka. Baiklah, aku setuju. Tapi kamu harus berjanji akan melepaskan ketua setelah kamu sembuh. Selama kamu bersikap patuh, aku tentu akan menepati janjiku. Tapi jika kamu berani macam-macam, tidak ada satupun suku darah yang akan tersisa. Apakah kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Sejak awal saat aku memancing Gao Mingsu ke suku darah, aku sudah tahu hari seperti ini akan tiba. Asalkan aku bisa membereskan Chen Shiji dalam waktu 3 hari. Dan juga Gao Mengshu. Ketua dengan sendirinya akan terselamatkan. Tenang saja. Aku akan menyuruh orang untuk merawat ketua dengan baik, agar dia tidak lagi menderita siksaan fisik. Terima kasih. Feng Di, aku tidak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Hari ini dipenuhi dengan ujian dan siksaan dari penyakitmu. Meskipun tubuhmu terbuat dari besi, kamu tidak akan sanggup menahannya. Tapi waktuku tinggal 3 hari lagi. Istirahatlah dengan baik. Serahkan sisa urusannya padaku. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Shan Ming, sikapmu yang seperti ini, apakah benar-benar hanya karena takut aku bernasib sama dengan adikmu? Meninggal secara tragis. Apakah tugas yang kuberikan sudah selesai? Orang-orang kita sudah berkuda siang malam hingga beberapa kuda mati kelelahan. Aku tidak peduli cara apapun yang kalian gunakan, apapun resikonya. Kalian harus membantu Feng Di menjemput orang itu kemari. Ini adalah perintah militer. Karena aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri, maka aku akan menuruti rencanamu, menjatuhkannya ke dasar jurang penderitaan, dan membuatnya hidup segan mati tak mau. Apakah Chen Shiji sudah datang? Yo, Feng Di, kenapa kamu masih berdiri di luar pintu? Apakah kamu sedang menungguku? Jangan bermimpi. Aku sudah mencari tahu, racun ari-ari itu sama sekali tidak ada obatnya. Setelah Tuan Putri mati, seluruh kediaman Tuan Putri ini akan menjadi milikku. Jika kamu sekarang mau tunduk padaku, aku akan melindungimu, dan membiarkanmu berada di sisiku kelak sebagai pelayan ranjang tidak tahu malu. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Aku beri kamu kesempatan terakhir, asalkan kamu mengikutiku. Aku jamin kamu akan hidup enak dan nyaman. Walaupun aku harus mati, aku tidak akan sudi bersama pria licik sepertimu. Baik, aku ingin lihat sampai kapan mulutmu bisa sekeras itu. Chen Shiji,
Pria tak berhati nurani sepertimu, di mana kamu menyembunyikan bibimu? Bibi, Bibi apa maksudmu? Siapa yang membiarkan orang gila ini masuk? Cepat seret dia keluar. Tuan Putri, pria ini berteriak di depan pintu mengaku sebagai paman dari suami Putri. Sambil menangis meminta suami Putri menyerahkan istrinya. Hamba khawatir ini akan merusak reputasi kediaman Tuan Putri. Jadi hamba mengikatnya. Tak disangka tenaganya begitu besar, hingga bisa melepaskan tali ikatannya. Mohon Tuan Putri menghukum hamba. Benar, istriku adalah Nenek Chen yang melayani Tuan Putri. Aku adalah pamannya. Tuan Putri, jika hidup aku harus melihat orangnya. Jika mati aku harus melihat mayatnya. Aku mohon pada Anda, Demi jasa istriku yang telah mengenalkan suami Putri pada Anda. kembalikan dia padaku. Kenapa belum menarik orang gila ini keluar? Apa kalian semua sudah bosan hidup? Tunggu. Apa maksudnya istrimu mengenalkan suami Putri padaku? Jelaskan kata-katamu dengan jelas kepadaku. Tuan Putri, jangan dengarkan omong kosongnya. Diam. Katakan semua yang kamu tahu kepadaku. Jika ada satu kebohongan saja, hati-hati dengan kepalamu. Dulu Tuan Putri baru saja menjanda, dan merasa sangat sedih. Istriku sangat mengkhawatirkan Anda. Lalu dia tahu bahwa Chen Shiji gagal dalam ujian negara. Maka dia mencari sebuah kesempatan. Mengatur agar Chen Shiji menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Agar Anda jatuh cinta padanya karena itu. Tetapi Tuan Putri, Anda tidak pernah berniat menjadikannya suami Putri. Chen Shiji pun mulai cemas, dan memikirkan ide pil awet muda ini. Tujuannya adalah memaksa Anda memohon gelar suami Putri untuknya. Sungguh keterlaluan. Tuan Putri, ini semua adalah omong kosongnya. Tolong jangan percayai dia. Aku tidak bohong, kamu juga menyuruh bibimu untuk menaruh racun timbal di perona pipi Tuan Putri. Tujuannya agar kesehatan Tuan Putri semakin memburuk, agar kamu bisa mengambil alih kendali kediaman Tuan Putri. Apakah yang dikatakannya itu benar? Itu tidak benar. Coba Anda pikir, jika racun timbal itu ulahku, mana mungkin aku menemanimu pergi ke suku darah mencari obat? Karena kamu tahu gadis suci suku darah tidak mudah meninggalkan sukunya. Sekalipun kalian memohon, dia belum tentu datang. Kalaupun dia datang, belum tentu dia bisa mendeteksi racun timbal itu. Kamu sedang bertaruh bahwa penyakit Tuan Putri tidak akan sembuh. Bertaruh bahwa rencana licikmu akan berhasil. Itu tidak benar. Tuan Putri, itu semua hanya tebakannya yang tidak berdasar. Sama sekali tidak ada buktinya. Anda harus mempercayaiku. Perasaanku pada Anda sungguh tulus. Aku punya buktinya. Istriku pernah bilang, jika suatu hari terjadi sesuatu padanya, bawa benda ini ke kediaman Tuan Putri mencarimu. Kamu pasti akan menjamin kehidupan keluarga kami. Tuan Putri, semua ini palsu. Ada orang yang ingin mencelakaiku. Tuan Putri, apakah kamu menganggapku ini orang bodoh? Kurung pria tak tahu diri ini di gudang kayu. Tunggu, setelah aku memohon ke istana mencabut gelarnya, aku akan menghukum matinya dengan siksaan perlahan. Orang jahat pasti akan dihukum langit. Shen Shaiji, balasanmu telah tiba. Dan untukmu, batas waktu 3 harimu sudah habis. Jika kamu belum bisa menyembuhkanku, aku akan menghukummu juga sekaligus, termasuk seluruh suku darah. Masalah ini tidak aku lupakan. Ini adalah darah dari jantung yang kuambil sendiri tadi malam di depan pelayanmu. Kukup dengan menuangkannya ke dalam teh Anda untuk melawan racun dengan racun. Dipadukan dengan terapi mandi obat, wajah Anda akan segera pulih dengan cepat. Jika kamu berani bermain trik, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu sudah gila ya? Berani mengambil darah jantungmu untuknya. Ini adalah pil pelindung hati. Cepat makan ini. Pil pelindung hati. Bukankah ini obat ajaib yang ada dalam legenda? Di dunia ini hanya ada 3 butir. Kan? Bagaimana bisa ada di tangannya? Jangan-jangan kenapa kamu diam saja? Cepat makan. Sungguh tidak perlu, itu tadi hanyalah trik belaka. Sebenarnya ini adalah darah dari lenganku. Lalu apakah racunnya benar-benar sembuh? Hanya ditekan untuk sementara waktu. Tenang saja, tabib biasa tidak akan bisa mendeteksi racun ini. Tapi aku takut Gao Mingshu akan merasa dirinya sudah sembuh, lalu menjadi tidak kenal takut, dan membahayakan ketua. Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkannya? Tenang, serahkan saja padaku. Nanti masih ada pertunjukan bagus yang menunggu untukmu tonton.
Tuan muda, anggurnya jatuh. Tuan Putri, tolong ambilkan untukku. Inikah yang kamu sebut pertunjukan yang bagus itu? Membuat Gao Mingshu beralih ke pria lain, dan membuat Chen Shiji benar-benar kehilangan kesempatan untuk bangkit. Aku suka itu. Tuan Putri, luka suami putri meradang parah, dan terus berteriak ingin bertemu dengan Anda untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang, masalahnya tidak perlu dilaporkan lagi kepadaku. Biarkan dia mati dengan sendirinya baik. Shen Shaiji, akhirnya hari seperti ini datang padamu. Aku ingin bertemu Tuan Putri. Biarkan aku menemui Tuan Putri. Biarkan aku menemui Tuan Putri. Berhentilah berteriak. Simpan tenagamu untuk pergi ke neraka. Apakah kamu sudah memberitahu Tuan Putri? Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin bertemu dengannya. Tuan Putri sudah muak padamu. Dia tidak akan menemuimu. Malam sangat dingin. Pergi beli arak untuk menghangatkan badan. Untuk apa kamu kemari? Apakah kamu datang untuk menertawakanku? Benar, aku datang untuk melihat kegagalanmu. Sudah kubilang, aku sangat membencimu. Rasanya ingin memakan dagingmu, meminum darahmu, tapi berakhir seperti ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kalau bukan karena kamu membunuh bibimu untuk tutup mulut, memutuskan sumber keuangan pria itu, bagaimana mungkin dia nekat menerobos masuk ke kediaman Tuan Putri dan membongkar rencanamu kepada semua orang? Perempuan licik, ini semua perbuatanmu. Kamu yang menyuruh pria hidung belang itu datang untuk memfitnahku di depan Tuan Putri. Aku akan membunuhmu. Apa salahku? Siapa yang tidak memikirkan dirinya sendiri akan hancur oleh langit dan bumi. Aku sangat berbakat. Mengapa orang-orang berstatus mulia itu bisa mengubah nilaiku hanya dengan mengangkat jarinya, merampas kejayaanku? Aku tidak terima. Aku ingin naik ke puncak kekuasaan dan menginjak-injak mereka semua di bawah kakiku. Kenapa kamu datang sendirian? Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa dengan keadaannya yang sekarang. Dia tidak akan bisa melukaiku. Jadi, orang yang menyelamatkannya sebelumnya adalah dirimu. Katakan. Apa yang kamu katakan? Hempeh melihat wajahmu yang penuh amarah demi melindungi seorang wanita. Masa lalu Fengdi bukanlah sesuatu yang bisa dikomentari orang sepertimu. Harga diri dan jiwanya jauh lebih mulia ribuan kali lipat daripada nyawamu yang kotor dan hina itu. Jika kamu berani menghinanya sekali lagi, aku akan membuatmu tahu apa artinya hidup lebih buruk daripada mati. Shen Shaiji, apa kamu pikir dengan kata-kata kotor itu, kamu bisa menodai hidupku? Selama ini aku tidak pernah bergantung pada siapapun. Sedangkan kamu, hanyalah pria menyedihkan yang mencari kedudukan dengan bergantung pada wanita. Kamu hanyalah seorang kapten kecil. Hanya seekor anjing penjaga di kediaman Tuan Putri, menyinggungku demi dirinya. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu setelah keluar dari sini? Aku tidak akan memberikanmu kesempatan itu. Satu pukulan ini bisa membunuhnya. Jangan kotori tanganmu. Sekarang Gao Mingshu memiliki kekasih baru. Dia tidak akan bisa berbuat banyak lagi. Biarkan saja dia mati perlahan. Apa? Tuan Putri memiliki kekasih baru. Tidak, aku tidak boleh kalah. Jangan marah lagi. Bukannya aku tidak mau menunggumu. Hanya saja. Aku marah. Karena kamu selalu lupa bahwa kamu tidak sendirian. Kamu selalu menempatkan dirimu dalam bahaya. Zhanming, aku mempersembahkan ini untuk mereka. Bagaimana dia bisa tahu aku akan memberikan persembahan malam ini? Dan bahkan menyiapkan barang persembahannya sejak awal. Selain itu, ketua telah berhasil diselamatkan, dan kini bersembunyi di tempat yang aman. Terima kasih. Besok setelah menyelesaikan terapi mandi obat yang terakhir, sisa racun di tubuh Gao Mingshu akan menelannya. Dendam adikmu akan segera terbalaskan. Setelah itu apa rencanamu? Apakah akan tetap di ibu kota, atau kembali ke suku darah? Aku. Jenderal, Baginda Raja memanggil Anda. Aku pergi dulu. Mungkin ini adalah takdir. Setelah dendam adikmu terbalaskan, kita berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Sebaiknya aku segera membereskan Tuan Putri dan kembali ke suku darah. Ini adalah yang terakhir kalinya. Nenek Chow,
Anakku sayang, aku akhirnya bisa membalaskan dendam kalian. Gawat, Tuan Putri muntah darah lalu pingsan. Apa yang kalian lakukan? Apakah kamu belum paham juga? Hahaha. Kamu berani meracuni Tuan Putri dan menjebakku. Tetapi kamu bukan lagi suami Putri. Melakukan hal ini apa untungnya bagimu? Maksudmu surat ini? Petisi perceraian. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Tentu saja aku telah mencegatnya, ternyata kamu belum mati. Aku telah mengorbankan banyak hal demi gelar suami Putri. Bagaimana mungkin aku membiarkan surat ini sampai ke tangan Baginda dengan mudah? Aku selamanya adalah suami Putri di tempat ini. Pelayan. Hahaha. Jangan buang-buang tenagamu lagi. Hong Xiu telah menaburkan bubuk obat. Seluruh serangga Gu di kediaman ini telah dilumpuhkan. Tahan dia untukku. Suami Putri, kami sudah mencari ke seluruh area, tetapi tidak menemukan jejak pengawal itu. Katakan di mana pria simpananmu itu. Aku tidak tahu apa kamu pikir dengan diam saja aku tidak akan punya cara lain. Sekarang seluruh kediaman ini adalah milikku. Kamu tidak akan bisa lari. Jika kamu keluar lebih awal, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian menjadi sepasang kekasih yang mati bersama. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu masih belum keluar, aku akan membuatmu melihat Feng Di mati di depan matamu sendiri. Shan Ming, jangan pernah kamu keluar. 1, 2, 3. Rencana jahatmu tidak akan Berhasil. Beraninya kamu tertawa. Dia tidak keluar. Itu karena dia merasa kamu hanyalah barang bekas yang tak berharga. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia meninggalkanmu dan melarikan diri begitu saja? Meskipun dia buruk, dia jauh lebih baik daripada pria berhati binatang sepertimu. Kamu, jangan harap dengan membuatku marah, kamu bisa mengalihkan perhatianku darinya. Kurung dia di gudang kayu dan sebarkan berita ini. Aku akan menghukumnya karena kejahatannya. Aku tidak percaya dia tidak akan muncul. Hahaha. Jenderal, gawat, Hen Shiji meracuni Tuan Putri, lalu memfitnah Nona Feng Di dan mengurungnya. Kumpulkan prajurit segera. Ikut aku menyerbu kediaman Tuan Putri untuk menyelamatkannya. Siap. Chen Shiji, kamu menjebak Feng Di berulang kali. Apa kamu mengira dia tidak punya orang yang melindunginya? Akhirnya hari ini tiba juga padamu. Sangat terkejut. Jangan naif. Kamu itu sudah tua dan berwajah jelek. Kalau bukan karena ingin menjadi suami Putri dengan memanfaatkanmu dan menikmati kekayaan serta kemewahan, mana mungkin aku mau berada di sisimu seperti seekor anjing peliharaan. Hahaha. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan rasanya dikendalikan. Tuan Putri pasti kehausan. Akan kulayani kamu minum air. Hahaha. Suami Putri, orang istana datang, bertanya tentang persiapan pesta melihat bunga lusa. Apakah harus dibatalkan? Pesta melihat bunga itu setiap tahun diadakan di kediaman Tuan Putri. Jika tiba-tiba dibatalkan, hanya akan menambah kecurigaan. Banyak bangsawan dan nona bangsawan yang akan hadir di hari itu. Jika mereka melihat kondisi Tuan Putri yang sekarang, mungkin akan lebih merepotkan. Bukankah orang yang mencelakai Tuan Putri sudah dikurung di gudang kayu? Nanti, tunjukkan pengakuannya sebagai kambing hitam. Aku bisa dengan sah mengambil alih kekuasaan kediaman Tuan Putri ini. Hen Shiji pasti akan membalas dendam dengan kejam. Zhan Ming memukulnya terakhir kali. Jika Zhan Ming tertangkap, dia tidak akan diampuni. Aku tidak boleh menyeretnya. Aku harus mencari cara agar bisa keluar dari sini. Tanda tangani surat pengakuan ini bahwa kamu meracuni Tuan Putri. Ini adalah fitnah. Aku tidak akan menandatanganinya. Hembeh. Nasibmu sudah bukan di tanganmu lagi. Kamu ingin menyiksaku hingga aku mengaku. Jangan berkata terlalu buruk. Aku ini suami Putri. Membunuhmu itu semudah membalikkan telapak tangan. Menyuruhmu tanda tangan berarti memberimu kesempatan hidup. Aku tidak akan benar-benar keras kepala, bersiaplah untuk menderita.
Ah, ah, ah. Bukankah kamu seorang pengawal? Bagaimana bisa? Di mana gadis suci? Dia telah dikurung di gudang kayu. Ah, Mau tanda tangan atau tidak? Tidak mau. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menjepit tanganmu sampai kamu mau. Ah, ah. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa apa-apa padamu? Aku akan menggali mayat Nenek Chow. dasar binatang. Pergilah ke neraka. Suamiku. Suamiku, bagaimana keadaanmu? Perempuan hina. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Hentikan. Hentikan. Feng Di, maafkan aku. Aku datang terlambat, tidak boleh pergi. Menerobos masuk ke kediaman Tuan Putri adalah pelanggaran berat. Tangkap pria gila ini sekarang. Coba saja kalau ada yang berani. Jangan berpura-pura. Hanya seorang kapten 100 orang. Berani berlagak. Siapapun yang bisa menangkapnya untukku hari ini. Aku akan meminta pada Baginda Raja untuk membebaskan kalian dari status budak, hidup atau mati. Tidak masalah. Hentikan. Dia adalah jenderal besar tak terkalahkan yang diangkat langsung oleh Baginda Raja. Berani memusuhinya, berarti kalian melawan seluruh pasukan Barat Laut. Apakah dia jenderal yang berkali-kali mengalahkan wilayah Barat dan dikenal luas sebagai jenderal tak terkalahkan? Itu tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Ini adalah lencana yang dianugerahkan oleh Baginda Raja. Cukup untuk membuktikan identitas Jenderal Shen. Sekalipun kamu adalah suami putri, kamu tidak boleh bersikap tidak sopan pada jenderal kami. Cepat bawa dia ke kediaman jenderal. Bagaimana keadaan ketua? Terakhir kali Nenek Chow menggunakan ilmu terlarang untuk menyelamatkannya. Kelihatannya sembuh. Tapi fondasinya sangat lemah. Kali ini dia pingsan karena terlalu banyak menghabiskan tenaga murninya. Dia harus dirawat dengan baik ke depannya. Jika Chen Shiji tidak mati 1 hari saja, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang dalam 1 hari itu. Ini tidak seburuk itu. Jangan terlalu khawatir. Kamu sudah sadar. Biar aku lihat obatnya dulu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian di kediaman Tuan Putri. Kejadian ini tidak bisa menyalahkanmu. Tidak ada yang mengira Hong Xiu belum mati. Dan dia yang mencegat petisi perceraian dari Gao Mingshu. Yang membuat Chen Shiji bisa membalas serangan. Hanya saja, aku lebih tidak menyangka. Ternyata kamu adalah jenderal tak terkalahkan itu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya belum tahu bagaimana cara memberitahumu. Apakah ceritamu tentang adik perempuanmu juga palsu? Adik perempuanku benar-benar dibunuh oleh Gao Mingshu. Kami saling bergantung sejak kecil. Aku berlatih bela diri. Dia menyulam. Kami memiliki ikatan yang sangat kuat. Lalu aku mendaftar masuk militer. Adik perempuanku juga telah dijodohkan. Aku bertempur mati-matian di medan perang. Hanya ingin segera kembali dan bersatu dengannya. Tetapi tak disangka. Saat aku kembali dengan kemenangan, nyawanya telah direnggut dengan kejam. Jenderal, perintah dari Baginda Raja. Baginda Raja meminta Anda untuk menghadiri pesta melihat bunga di kediaman Tuan Putri. Pesta melihat bunga. Setiap tahun, kediaman Tuan Putri memang selalu mengadakan pesta melihat bunga, mengundang para putra-putri bangsawan kaya untuk hadir. Tujuannya untuk memamerkan kecantikannya. Tapi sekarang Gao Mingshu sedang dikendalikan oleh Hen Shiji. Mungkin dia terpaksa melanjutkannya karena takut dicurigai.
Bawa aku bersamamu ke sana. Ini adalah jebakan, kamu tidak boleh pergi, tidak. Aku harus pergi. Chen Shiji sudah mengendalikan seluruh kediaman. Pesta melihat bunga besok adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkannya. Aku akan menyelamatkan Gao Mingshu dan membuat mereka saling membunuh satu sama lain. Pasti kamu tidak menyangka aku masih hidup. Bagaimana aku bisa merelakanmu mati? Waktu itu aku sudah menyogok orang-orangmu dan menukarmu keluar. Tapi kamu tenang saja, asalkan kamu patuh kepadaku. Aku dan suamiku pasti akan membiarkanmu tetap hidup. Hari ini pergilah tunjukkan wajahmu di pesta melihat bunga. Jika kamu berani membuat masalah bagiku, maka besok kerajaan Daliang akan kehilangan seorang putri karena terjatuh ke danau. Suamiku, fokus saja menangani Shen Ming itu. Biar aku yang mengurus perempuan ini. Bagus, nanti setelah Zhen Ming dan kawanannya tiba, aku akan pastikan mereka tidak bisa kembali hidup-hidup. Aku sudah selesai, boleh kita pergi sekarang. Ayo pergi Jenderal. Sekarang masih belum mengambil inisiatif. Kapan kamu baru bisa menikah dengan gadis suci ini? Hati-hati. Ini sudah mulai larut, kita harus berangkat. Tadi serangga yang kuutus untuk menyelidiki kondisi Gao Mingshu tiba-tiba terputus hubungannya denganku. Sepertinya telah dihabisi oleh Hong Xiu. Hari ini kita harus bertindak lebih hati-hati. Wajah Gao Mingzu ternyata sudah sembuh. Bukankah katanya Gao Mingzu terkena musibah? Sepertinya dia tetap menggunakan tulang boneka. Coba lihat, meskipun dia sedang tersenyum, tapi bola matanya sama sekali tidak bergerak. Dia benar-benar terlihat seperti boneka buatan. Zhan Ming dan gadis suci suku darah memberi salam pada Tuan Putri. Kemarin tenggorokan Tuan Putri terluka karena tulang ikan. Jadi hari ini beliau tidak bisa banyak bicara. Tuan Putri baru saja melayani para gadis bangsawan itu. Pasti sekarang sudah lelah. Sebaiknya kembali beristirahat dulu. Sudah cukup lama di kediaman ini, tapi aku belum pernah pergi ke danau. Bagaimana kalau kita berdua pergi melihat bunga teratai? Baiklah, semuanya terserah padamu. Jenderal Shen. Tolong tunggu sebentar. Anda terkenal berkat kemenangan tempur itu. Saya belum sempat mengucapkan selamat pada Anda. Aku bersulang untukmu, anggap saja kita tidak akan saling kenal jika tidak berkelahi. Setelah minum arak ini, mari kita lupakan permusuhan di antara kita. Ini untukmu. Perhitungan kita berdua belum selesai. Mana mungkin membiarkannya berlalu begitu saja. Aku tidak meminum araknya. Tapi kenapa? Aku tidak meminum araknya. Tapi kenapa? Di dalam kantong ini ada bubuk tulang ilusi, mengendalikan pikiran seseorang melalui baunya. Khasiatnya persis seperti aromaterapi pemikat. Lalu kenapa kamu tidak terpengaruh? Aku sudah tahu kamu tidak akan meminumnya, makanya aku menaburkan bubuk penangkal ke dalam arak itu. Sekarang kamu tahu pun sudah terlambat, cepat jalan. Orang yang terkena gu boneka, gerakannya tidak mungkin seringan ini. Orang ini bukanlah Gao Mingzu yang sebenarnya. Gawat, aku masuk jebakan mereka. Ternyata dugaanku benar. Kira-kira di mana mereka menyembunyikan Gao Mingzu? Pelayan yang barusan lewat memiliki aroma tulang ilusi. Gawat, Han Shiji ingin menjebak Zhan Ming. Untung aku telah memasang sihir pelacak jiwa pada Zhan Ming. Dengan mengikuti iblis ini, aku pasti bisa menemukannya. Shan Ming.
Shanming, Shanming. Tidak kusangka Chen Shiji berani menyembunyikan kamu dan Gao Mingshu di bekas kamarku ini. Ada apa denganmu? Ternyata mereka benar-benar meracunimu dengan gu ilusi. Shanming, sadarlah. Bawa Gao Mingzu pergi dari sini. Tidak, aku harus menyembuhkan racun gu ini dulu. Kalau tidak, nyawamu akan terancam. Tidak kusangka tekadnya sekuat ini. Gu perusak jiwa adalah gu terlarang. Akan kulihat sampai kapan kamu bisa menahannya. Aku akan memeriksa Gao Mingshu sebentar. Shanming. Shanming, sadarlah. Gu ilusi ditambah gu perusak jiwa. Sepertinya dulu aku terlalu meremehkan kemampuanmu. Jika dibiarkan, Zhanming benar-benar akan kehilangan nyawanya. Sekarang hanya aku yang bisa menjadi penawarnya. Apakah rencananya sudah berhasil? Jika aku yang turun tangan, semua pasti beres. Sekarang kita bisa menangkap basah perselingkuhan mereka. Bagus. Tunggu aku kembali. Aku akan memberimu hadiah. Berani menentangku. Aku akan menghancurkanmu, ayo pergi. Zhanming, orang yang tidak tahu malu itu, berani memiliki niat buruk pada Tuan Putri. Ikut aku masuk dan tangkap dia. Siapa yang berani merusak reputasiku, kehormatanku? Tuan Putri, bagaimana mungkin Anda? Apakah karena aku sudah sembuh? Tidak, ini adalah rencana licik Chen Shiji. Dia pasti punya rencana cadangan. Ini tidak boleh terjadi lagi. Aku bisa menyembuhkan gu boneka di dalam tubuhmu. Namun setelah itu kamu harus membiarkan aku dan Shanming pergi dengan aman. Jika kamu setuju, berkedip sekali. Shen Shaiji, pria tak tahu diri yang membalas air susu dengan air tuba. Kamu berani berkomplot dengan perempuan murahan itu untuk membunuhku. Ikat dia sekarang. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Sebaiknya kita keluar sekarang. Dengan temperamen Gao Mingshu yang pemarah, pria picik seperti Chen Shiji itu pasti sudah dibunuhnya. Baiklah, aku ikuti kata-katamu. Chen Shiji adalah orang yang sangat licik. Membiarkannya hidup hanya akan menjadi duri dalam daging. Pergi begitu saja tanpa pamit sungguh tidak sopan. Kamu ternyata belum mati. Tidak kusangka, Tuan Putri setelah dihina seperti itu, masih bisa menahan diri dan sabar. Sungguh berjiwa besar. Tuan Putri pasti memiliki suatu kelemahan di tangannya. Jika tidak, dengan karakternya yang keras, pasti dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Apakah kalian berdua terkejut melihatku masih hidup? Apakah kalian berpikir Tuan Putri akan membunuhku? Sungguh naif jika aku tidak memiliki keyakinan penuh. Bagaimana mungkin aku berani menakut-nakuti Tuan Putri? Mimpi di siang bolong jika kalian berharap bisa membalas dendam padaku. Shen Shaiji, jangan bersenang-senang terlalu cepat. Hukum alam sangatlah adil. Kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan yang melanggar hukum alam. Cepat atau lambat kamu pasti akan mendapat balasan. Hukum alam.
Sekarang semua orang di kediaman Tuan Putri tunduk padaku. Di tempat ini akulah hukum alam itu sendiri. Benarkah begitu? Belum tentu. Apa maksudmu? Suami putri, gawat, Nona Hongxiu mengalami pendarahan. Kondisinya sangat kritis dan meminta Anda untuk segera datang. Apa? Apakah ini semua adalah ulahmu? Chen Shiji. Jika kamu berani menyentuhnya seujung jari pun, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kamu Chen Shijie. Tubuh Hongxiu sudah lama terkorosi oleh gu kegelapan. Mengalami pendarahan hanyalah masalah waktu. Kamu banyak berbuat jahat. Bahkan Tuhan pun muak melihatnya. Inilah hukum alam yang sesungguhnya. Orang sepertinya tidak pantas berbicara tentang hukum alam. Hari ini jika janin di dalam perut Hongxiu sampai terjadi apa-apa padanya, aku pasti akan menghancurkan kalian hingga menjadi debu. Jangan pergi dulu. Jelaskan semuanya dengan rinci. Bagaimana Hongxiu bisa hamil? Enyahlah, jangan menghalangiku. Aku, istri sah. Belum melahirkan, tapi anak dari selir rendahan malah sudah lebih dulu dikandung. Kamu menganggap aku, Gao Mingxiu ini apa? Lalu di mana kamu menempatkan martabat kerajaan? Cukup, bukankah itu salahmu yang tidak berguna? Dulu demi mengambil hatimu, aku bahkan rela membunuh darah dagingku sendiri. Tapi siapa sangka kamu ternyata hanyalah ayam betina yang tidak bisa bertelur. Apakah kamu ingin garis keturunan keluarga Chen-ku terputus di tanganku sendiri? Sekarang ada orang yang bisa melahirkan untukmu. Seharusnya kamu merasa senang, bukan marah dan menghalangi. Jangan bersikap keterlaluan. Shen Shaiji, jika kamu berani melangkah keluar dari sini, aku akan memohon pada ayahanda untuk membuangmu, hingga kamu tidak akan bisa lagi menginjakkan kaki di kerajaan Daliang. Apa kamu pikir, kamu masih memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar denganku sekarang? Jangan lupa rahasiamu masih ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin ditunjuk oleh ribuan orang, jadilah patung tanah yang patuh pada perintahku. Shen Shaiji, kamu bisanya hanya menggunakan cara rendah seperti ini untuk mengancam seorang wanita. Benar-benar tidak tahu malu, apakah kamu sudah lupa? Orang yang merampas tulang kehidupanmu dan membunuh anak di dalam kandunganmu itu adalah wanita ini. Sekarang dia berada di posisi serendah ini. Bukankah seharusnya kamu merasa sangat gembira? Jika bukan karena siasatmu yang mendekatinya dengan pil awet muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi segila ini? Dia pada akhirnya hanyalah wanita lain yang kamu permainkan di telapak tanganmu. Sepertinya kamu belum tahu. Wanita yang kamu bilang aku permainkan di telapak tanganku ini adalah wanita kejam yang membunuh mantan suaminya sendiri dan mengubur mayatnya. Tidak percaya, mayat itu masih terkubur di taman bunga di depan gudang kayu sana. Wanita kejam sepertinya inilah yang pantas mati. Orang jelek selalu mencari-cari masalah. Kalau bukan karena dulu kamu memaksaku untuk menjadi suami putri, aku sudah lama terbang berdua menikmati hidup bahagia bersama sepupuku. Aku merasa mual setiap kali melihatmu. Cepatlah enyah dari sini. Jangan halangi aku, suami putri, untuk meneruskan garis keturunan keluargaku. Dasar ayam betina yang tidak bisa bertelur. Aku, suami putri, mau menikahimu. Seharusnya kamu merasa sangat bersyukur. Jangan jadi orang yang tidak tahu malu. Dia hanyalah seekor ayam betina yang tidak bisa bertelur. Aku bukanlah ayam betina yang tidak bisa bertelur, apalagi wanita kejam yang tidak setia. Gelar kehormatan ini aku yang berikan kepada kalian. Atas dasar apa kalian menuntutku meneruskan keturunan, sementara kalian sendiri bermain wanita di luar sana? Pria-pria seperti kalian semuanya pantas mati. Ah. Hen Shiji tak peduli seberapa keras kamu berencana, dan begitu terobsesi pada kekuasaan. Namun pada akhirnya kamu tetap mati di tangan penguasa. Semua usahamu berakhir sia-sia. Hari ini aku bisa menenangkan jiwa Nenek Chou, dan juga jiwa anakku di surga. Terima kasih. Karena kalian sudah mengetahui rahasiaku, maka jangan harap bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hati-hati. Ah.
Tuan Putri mencelakai pejabat istana adalah hukuman mati. Hukuman mati. Membunuh suami putri adalah hukuman mati. Membunuh jenderal juga adalah hukuman mati. Namun, asalkan kalian semua mati, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa akulah yang melakukannya. Pengawal. Jenderal besar tak terkalahkan dan gadis suci suku darah membunuh suami putri. Mereka berniat memberontak bunuh tanpa ampun. Kita sudah dikepung. Selama ada aku tidak akan membiarkanmu terluka. Haha, apa kamu pikir masih bisa melarikan diri? Titah raja tiba. Atas titah Kaisar Gao Mingshu telah meremehkan nyawa manusia, membunuh suami putri, membentuk komplotan rahasia, hukumannya digabungkan dan gelar tuan putrinya dicabut. Segera dijebloskan ke penjara kekaisaran menunggu keputusan selanjutnya. Tidak mungkin, titah ini pasti palsu. Ayahanda tidak akan memperlakukanku seperti ini. Aku adalah tuan putri. Siapa yang berani menyentuhku? Jenderal besar tak terkalahkan telah menyerahkan semua bukti. Baginda Raja juga sudah memastikan kebenarannya dan buktinya sangat kuat. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Rupanya kamu sudah menduga hari ini akan tiba. Makanya kamu pergi ke istana lebih awal untuk meminta titah. Negara memiliki hukum, keluarga memiliki aturan. Aku percaya Baginda Raja regulatori penguasa yang bijak. Maka aku menyerahkan semua kebenaran ini, agar Baginda sendiri yang memutuskannya. Zan Ming, aku henechi dendam pribadi denganmu. Hanya demi menyenangkan perempuan hina ini, kamu mengirim petisi dasar tidak berguna. Apakah kamu masih ingat Zian? Zian. Siapa itu Zian? Kamu rupanya benar-benar sudah lupa. Hanya karena kemampuan menyulamnya yang luar biasa, dia kamu tangkap ke kediaman untuk menjadi penjahit. Namun hanya karena motif sulamannya tidak sesuai keinginanmu, kamu tega menyuruh orang memukulnya hingga tewas. Hingga akhirnya dia berakhir tanpa makam dan nisan. Aku adalah tuan putri. Dia hanyalah rakyat jelata. Hidup dan matinya ada di dalam genggamanku. Di mana letak kesalahanku? Kamu masih belum menyesali perbuatanmu. Zian adalah adik perempuanku. Dia seharusnya bisa hidup dengan damai. Namun nyawanya kamu renggut dengan kejam. Semua yang kulakukan hanyalah demi keadilan untuknya. Keadilan? Di dunia ini mana ada yang namanya keadilan. Aku berstatus sebagai tuan putri yang terhormat. Namun aku bahkan tidak bisa mengendalikan takdirku sendiri. Ayahanda membuangku. Suami putri mengkhianatiku, dan sekarang kalian malah datang menuntut keadilan dariku. Orang yang malang pasti memiliki sisi yang kejam. Menyerahkannya pada hukum adalah akhir terbaik. Semuanya sudah berakhir. Mari kita pergi. Fengdi, gadis suci suku darah, berlututlah untuk menerima titah. Huangdi Zhao曰, 血族圣女凤蝶德行兼备 Dan sangat memedulikan rakyat, secara khusus diangkat sebagai gadis suci kerajaan Daliang, serta memikul tanggung jawab besar melindungi Daliang. Berharap dia melindungi rakyat dengan penuh belas kasih. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda Raja Gadis Suci. Titah kekaisaran ini sengaja dimohonkan oleh ketua sukumu langsung di hadapan raja. Berharap kelak kamu bisa memikul misi suci ini, melindungi segenap rakyat Daliang. Ini adalah kehormatan bagi suku darah, dan juga merupakan tanggung jawabmu. Fengdi tidak akan mengecewakan amanat kaisar dan ketua suku. Aku akan sekuat tenaga melindungi Daliang, ketua suku. Aku ingin mengubah takdir tragis para gadis suci terdahulu, dan ingin mengubah ketidakadilan dunia terhadap kaum wanita. Fengdi, ini seharusnya adalah hal yang kamu inginkan, kan? Apa yang ingin kamu katakan padaku barusan? Kerajaan Daliang memiliki aturan. Gadis suci yang memikul tanggung jawab besar dilarang menikah. Kamu seorang jenderal rela menyembunyikan identitasmu demi dia, dan bersembunyi di kediaman menjadi pengawal biasa. Namun pada akhirnya usahamu hanya menjadi batu loncatan baginya. Sungguh menggelikan. Kamu sama sekali tidak mengerti cinta. Cinta adalah tidak memperhitungkan untung rugi pribadi. Adalah dengan tulus berharap dia bisa hidup bahagia. Dan mendukungnya melakukan hal apapun yang diinginkan. Hahaha. Ternyata inilah arti cinta yang sesungguhnya. Dunia ini tidak adil padaku. Maka biarkan seluruh dunia ikut hancur bersamaku. Dulu aku sangat mencintai mantan suamiku.
Namun tak disangka dia malah memuja selir dan mengabaikan istri sah. Aku sempat berpikir Chen Shiji tulus mencintaiku. Namun pada akhirnya, itu hanyalah sebuah siasat yang telah direncanakan dengan matang. Aku hanyalah seorang wanita yang tidak pernah dicintai dengan tulus. Dan tidak pernah diperlakukan dengan baik, sungguh menyedihkan. Shan Ming Zes Han Ming. Bagaimana keadaanmu? Jangan menakutiku. Cepat lepaskan anak panah. Jika ada kesempatan sekali lagi, aku pasti tidak akan mengorbankan diriku lagi dan akan hidup mengikuti kata hati. Jika bunga bermekaran, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Shan Ming, jangan menakutiku. Feng Di. Ketua suku, bagaimana keadaan Zhan Ming? Hanya luka biasa, mengapa dia tidak kunjung sadar? Hari ini dia terkena gu sihir terlebih dahulu, lalu melukai diri sendiri demi menahan nafsu. Kondisi tubuhnya sejak awal memang sudah sangat lemah, dan sekarang dia malah terkena sabetan pedang lagi, yang langsung menghabiskan seluruh tenaga murninya, serta memicu kambuhnya luka lama. Melihat kondisinya sekarang sepertinya, Aku tidak percaya. Ketua suku, dia terluka seperti ini demi menyelamatkanku. tolong bantu aku harus bisa menyelamatkannya. Sebenarnya ada satu cara, hanya saja. Kamu harus menanamkan gu cinta terlarang di dalam tubuhnya, agar hidup dan mati kalian saling terikat satu sama lain. Mungkin dengan cara itu masih ada secercah harapan. Namun ingatlah baik-baik, jika suatu hari nanti dia mengkhianatimu, maka nyawamu sendiri tidak akan tertolong. Dan meskipun dia berhasil diselamatkan, dia tidak akan bisa lagi bertempur sebagai seorang jenderal. Ini adalah keputusan besar yang menyangkut seluruh hidupmu. Kamu harus memikirkannya matang-matang. Feng Di. Seperti apa suasana malam di suku darah? Aku ikuti katamu. Selamatkan. Cintanya adalah dengan merelakan, dan penuh kehangatan aku bersedia mempercayainya. Dia sudah melangkah 99 langkah ke arahku. Langkah terakhir ini, biar aku yang melangkah. Baginda Raja Fendi telah jatuh cinta dan melanggar amanat yang diberikan oleh Baginda. Dengan berani memohon Baginda menarik kembali titah pengangkatan gadis suci. Meskipun harus dihukum pancung, kamu tidak menyesal. Aku tidak menyesal, sungguh keterlaluan. Apakah titahku bisa kamu minta dan batalkan sesukamu, dan dihancurkan begitu saja? Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Hahaha, Zhan Ming, kamu sudah bisa keluar sekarang. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu juga datang untuk mengundurkan diri? Dasar bodoh. Kalian berdua memiliki perasaan yang sangat mendalam. Aku sungguh terharu melihatnya. Mulai hari ini, peraturan yang melarang gadis suci menikah resmi dihapuskan, serta memberikan restu atas pernikahan kalian berdua. Berharap kalian berdua saling mendukung satu sama lain, dan hidup bersama hingga akhir hayat. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Demi aku kamu rela melepaskan gelar gadis suci dan merelakan ambisimu. Apakah kamu tidak menyesal? Demi aku kamu rela melepaskan jabatan jenderal dan pulang kembali ke desa. Asalkan bisa bersamamu, aku tidak akan pernah menyesal. Ujian Nenek Chu telah terlewati. Takdir hidup yang dulunya tidak bisa dihindari kini telah berubah. Aku pasti akan menjaga dengan baik kebahagiaan yang tidak mudah didapatkan ini.